rollnya atau matrasnya ini satu gondol, hardroomnya itu enggak ada sama sekali. Biasanya kalau untuk ST45 SCM itu hasilnya lebih bagus, lebih rata. Iya, lebih rata. Bapak Ibu, kembali lagi di kanal YouTube ataupun sosial media dari CV Wijaya Aryabadi. Ini saya datangkan langsung mitra kami dari RBS Chrome. Alamatnya lengkap. Alamatnya Jalan Kenangan, Ambeng-Ambeng Selatan, nomor 64, Ngingas, Waru, Sidoarjo. Mas Agus ini selaku mitra kami untuk layanan hardroom. Nah, langsung to the point, Mas Agus. Saya itu pernah menemui mesin di luar pulau sana, di mana mesin itu kita lihat kondisi rollnya atau matrasnya ini satu gondol, hardroomnya itu enggak ada sama sekali. Iya, Pak. Kedua, ada hardroomnya tapi sudah mulai bintik-bintik korosi, nggak karu-karuan. Nah, itu pun waktu saya mau di situ saya dimintain oleh calon customer saya untuk melakukan servis dan setting. Tapi melihat kondisinya kayaknya enggak memungkinkan. Selain roll atau matrasnya itu banyak korosinya, kedua dia juga kocak. Jadi enggak presisi lah. Nah, mungkin saya mau tanya ke Mas Agus dari sisi terkait hardroom. Nah, seperti itu apa yang salah dalam, apakah mungkin dari sisi proses produksi hardroomnya, atau dari sisi maintenance-nya, atau dari sisi chemical atau obatnya, atau voltase atau ampere dan lain-lain yang di ranah sifatnya produksi posisi hardroom. Oh iya, Pak. Baik, untuk roll tadi yang sudah rusak itu biasanya faktor utama itu dari bahan juga bisa, Pak. Oke. Terus kedua nanti dari... Sorry Mas, biar tak potong ya satu-satu. Kalau menjawab pertama soal bahan. Nah, apakah proses hardroom ini antara bahan, ini kan kalau kita sering ngomong bahan yang saya pakai adalah S45C. Ada SCM, ada juga yang tapi kita nggak pakai. Pakai sebutannya mild steel atau besi cor mungkin ya. Nah, itu apakah dia memiliki treatment khusus untuk masing-masing bahan, dan apakah hasil hardroomnya pun juga berbeda, Mas? Untuk nanti hasilnya berbeda, Pak. Biasanya kalau untuk ST45 SCM itu hasilnya lebih bagus, lebih rata. Iya, lebih rata. Tapi kalau untuk besi cor biasanya itu kan berpori, Pak. Dan hasilnya juga pasti ada kayak bintik-bintik gitu, Pak. Nah, kalau bintik-bintik itu apakah nanti dari sisi hardroom akhirnya dia mudah untuk rusak atau korosi atau cepat gondol, Mas, atau gimana? Pastinya ya, Pak. Soalnya kalau di lubang itu nanti hardroomnya nggak bisa masuk, Pak. Jadi untuk nanti proses pencetakan gabalum pasti cepat lepas, Pak. Nah, itu tadi satu. Nah, yang kedua, Mas Agus, tadi kan langsung tak potong tadi. Ingat nggak? Yang kedua nanti dari sisi ketebalan hardroom, Pak. Pengaruh juga itu. Pengaruh, Pak. Nah, kalau standarnya RBS untuk produk roll forming ini itu berapa mikron, Mas Agus? Kalau dari RBS itu mulai dari 30 sampai 60 mikron, Pak. Mikron ini satuan di bawah mili atau apa ya? Di bawah mili, Pak, 1/1000. Oh, 1/1000. Ada lagi nggak, Mas Agus? Yang kedua nanti dari... Yang ketiga. Yang ketiga nanti mungkin dari pengaturan waktu proses hardroomnya dari voltase ampernya itu, Pak. Tidak sesuai dengan kondisi barangnya, dimensinya gitu. Berarti dimensi barangnya, diameter, panjang, besar kecil ini pengaruh terhadap voltase ampere. Iya, Pak. Oke. Ada lagi enggak, Mas Agus? Terus ada lagi itu dari maintenance-nya, Pak. Untuk maintenance nanti waktu mungkin produksi itu harusnya waktu kotor harus dibersihin. Terus kedua nanti mungkin kalau bisa pakai pelumas. Terus ketiga nanti bisa waktu tidak dipakai itu mungkin ditutup plastik atau gimana biar tidak kena debu gitu, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, seringkali kami edukasi ke Bapak Ibu terkait dengan mesin baja ringan ataupun salah satu part penting hardroom, yaitu untuk hardroom matrasnya
bagaimana cara perawatannya, dan kalau misalnya Mas Agus, kalau misalnya kondisi kayak gitu gondol, kropos, ini langkahnya harus diapain Mas Agus? Kalau langkahnya gini Pak, selagi dari bahan awalnya itu tidak terlalu cacat banget, itu masih bisa diproses ulang Pak. Jadi, proses ulang. Ya. Pertama itu nanti kita lepas krom lamanya, kita proses poles lagi ulang, habis itu kita hard chrome ulang lagi Pak. Oke, nah tuh Bapak Ibu, jadi selain pentingnya ya kita memilih mitra dan pastikan produk yang dipilih atau yang diorder itu sesuai dengan standar atau spesifikasi yang roll forming itu sendiri. Nah ini tadi Mas Agus dari RBS Hard Chrome sudah melakukan edukasi kepada Wijaya ataupun Bapak Ibu yang nonton, bagaimana sih keadaan ketika roll atau matras ini kropos, apa yang atau haus, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus di maintenance. Nah next kita akan bikin konten-konten lagi agar apa Bapak Ibu bisa memilih jaringan mitra ya untuk suplai mesin bajaringan Bapak Ibu dengan tepat. Oke, saya akhiri konten pagi hari ini. Selamat siang. Terima kasih.